Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan proses manufaktur menggunakan Odoo ERP pada studi kasus produksi meja gaming custom. Baik, sebelumnya saya sudah membuat produk utama dan bahan bakunya. Baik, pada produk utamanya yaitu meja gaming custom dengan konfigurasi manufaktur dan replenish on ordernya dicentang. Di sini juga produk type-nya goods dan track inventory-nya dicentang. Lalu untuk bahan bakunya yaitu ada daun meja kayu dan juga rangka besi elektrik. Nah, daun meja kayu ini konfigurasinya by dan MTO, dan juga rangka besi sama, yang dicetaknya yaitu by. Nah, pada bahan baku ini yang menggunakan route by dan MTO sehingga sistem otomatis membuat pembelian ketika terdapat kebutuhan produksi. Baik, kita selanjutnya ke work center. Terus sebelumnya kita ke manufaktur, configuration, dan work center. Nah, di sini saya sudah membuat work center assembly line. Work center ini digunakan sebagai tempat proses produksi berlangsung dan juga menghitung biaya operasional produksinya yang sudah ditetapkan di materi, yaitu biaya operasionalnya sekitar 150.000. Baik, selanjutnya kita ke bill of materials. Nah, kita sudah ada meja gaming customnya yang memiliki komponen yaitu daun meja kayu dan rangka besi elektrik, masing-masing kuantitinya yaitu 1. Nah, bill of material ini adalah resep produksi yang berisi bahan baku dan operation yang diperlukan untuk membuat produk meja gaming custom ini. Nah, dan operationnya assembly, work centernya tadi assembly line, durasinya selama 30 menit, seperti itu. Baik, kita akan praktek untuk pembelian meja gaming customnya. Sebelumnya stoknya juga masih nol semua ya, kecuali ini tadi daun meja kayu 1. Kita langsung ke sales, kali new, misal customernya kita isi Udin, dia membeli meja gaming custom sebanyak 10. Oke, setelah itu kita confirm. Nah, setelah di confirm tadi, karena tadi menggunakan MTO, sistem otomatis membuat manufacturing order dan purchase order berdasarkan kebutuhan produksi. Oke, sebelum itu kita ke purchase. Nah, di sini sudah ada. Kita akan membeli daun meja kayu dan rangka besinya sebanyak 10. Lalu kita confirm order. Receive produk dan validate. Nah, setelah supplier mengirim bahan baku, gudang menerima barang sehingga stok bahan bertambah. Kita cek apakah bahannya bertambah ya. Untuk rangka besi elektriknya tadi sudah jadi 10 dan daun meja kayunya jadi 11 karena tadi ada sisa 1 stok. Lalu kita masuk ke manufacturing order.
kita masuk ke modul manufacturing. Nah, manufacturing ordernya juga sudah dibuat otomatis berdasarkan sales order dan bill of materials-nya. Oke, kita masuk ke work order. Nah, operator menjalankan proses produksi melalui work order pada work center assembly line. Oke, kita mulai. Jika tadi di work ordernya kita sudah dijalankan, status di sininya sudah in progress. Kita percepat saja, langsung pencet produce all. Nah, setelah proses produk selesai, sistem mengkonsumsi bahan baku dan menghasilkan produk jadi. Jadi bahan baku meja kayu dan rangka besi ini sudah berkurang. Mari kita periksa. Nah, rangka besi elektrik sudah 0 dan daun meja kayunya sudah jadi 1 kembali dan menghasilkan meja gaming custom ini. Oke. Nah, sistem juga mendukung proses scrap untuk mencatat barang rusak atau barang cacat selama proses produksi. Jadi kita bisa melihat ada nama produknya, lalu jumlahnya, dan scrap location-nya ada di mana. Baik, kita lanjut yang tadi. Kita selesaikan delivery ordernya dan berhasil. Dan meja gaming custom ini sudah dibeli oleh Bapak Budin. Baik, dari simulasi ini saya dapat simpulkan bahwa Odoo ERP mampu mengintegrasikan proses sales, purchase, inventory, manufacturing, dan costing secara otomatis melalui metode make to order dalam satu sistem yang terintegrasi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama ada perbedaan stok gudang antara MTO versus reordering rules min max. Menurut saya pada MTO stok hanya dipenuhi ketika ada permintaan pelanggan sehingga lebih efisien, sedangkan reordering rules menjaga stok minimum agar barang selalu tersedia di gudang. Selanjutnya, jika vendor telat mengirim rangka besi, fitur apa yang membantu memantau keterlambatan? Ada fitur lead time dan schedule date atau planning. Odoo menggunakan fitur tersebut untuk memantau keterlambatan pengiriman vendor yang dapat mempengaruhi jadwal produksi. Selanjutnya, bagaimana melihat keuntungan atau kerugian margin analysis? Jawabannya dengan membandingkan sales price dan actual production cost. Margin analysis dilakukan dengan membandingkan harga jual produk dengan biaya produksi aktual untuk mengetahui keuntungan atau kerugian perusahaan. Baik, cukup sekian penjelasan pemahaman saya terkait materi yang sudah di-share kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.